Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rufiah Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum bank syariah serta teman-teman PSE yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 atas nama Erni Supriyanti serta Nafara Mayantika akan mempresentasikan tentang ruang lingkup aspek hukum dalam perbankan syariah. Dalam ruang lingkup aspek hukum dalam perbankan syariah ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, sumber hukum perbankan, kedua, subjek hukum, serta yang ketiga, asas hukum. Sumber hukum perbankan. Dasar hukum mengenai bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Atau lebih jelasnya, berdirinya perbankan dengan sistem syariah Islam dengan landasan yuridis formal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut secara implisit membuka peluang kegiatan bagi hasil dan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah ini diharapkan mampu merangsang masuknya investor asing ke Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut kompetisi yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat undang-undang. Apabila diruntut dari aspek historik, eksistensi peradilan agama sudah ada sejak zaman penjajah sampai kemerdekaan. Hingga sekarang reformasi tidak dipersoalkan lagi. Hanya saja yang menjadi persoalan mengapa kewenangan pengadilan agama yang telah mempunyai status sama kedudukannya dengan peradilan yang lain, namun kompetensi mengadili perkara bagi orang Islam belum semua dapat dilakukan oleh pengadilan agama. Artinya, masih terjadi tarik-menarik dengan peradilan yang lain. Padahal masing-masing telah mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Peradilan agama secara yuridis normatif merupakan amanat konstitusi Undang-Undang NKRI 1945 pasal 24, pasal 25 yang dikonkretisasi formalitasnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang perbankan syariah jika diteropong dari aspek yuridis merupakan hukum yang baik, karena hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai kekuatan yuridis yang memberikan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, unsur penegak hukum dari Friedman, substansi, struktur, dan kultur, penekanan unsur manusia merupakan pelaku utama dalam segala kehidupan untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan aspek politik hukum, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 masih menyisakan pekerjaan rumah diantaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan, dan tahap mekanik. Tahap yuridis memfokuskan pada bagaimana hukum yang tertulis atau legal formal dalam berjalan, ditegakkan di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Tentu, aspek penegak hukum yang oleh Friedman dipengaruhi oleh subsistem substansi, struktur, dan kultur yang menjawab efektif tidaknya suatu perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam tahap ini ada kaitan erat dengan asas-asas hukum yang lazim kita kenal dengan istilah nilai dasar hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada subjek hukum. Berbicara mengenai subjek hukum dalam perspektif
Fikih muamalah tidak terlepas dari konsep akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi yang pertama rukun akad dan yang kedua syarat akad. Kemudian berbicara mengenai subjek hukum berarti berbicara pula mengenai pelaku akad. Ijab dan qabul yang merupakan komponen atau rukun akad tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Kemudian oleh karena itu pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentuk suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini dalam fikih pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum. Pada awalnya dalam kajian fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah yang termasuk subjek hukum adalah manusia, perseorangan, dan tidak badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangannya, subjek akad ini tidak saja berupa orang atau perseorangan, tetapi berbentuk badan hukum juga. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban diawali sejak ia lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian bahkan dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki. Misalnya dalam hal pembagian warisan. Adapun subjek hukum yang berupa badan hukum, kapasitasnya sebagai pendukung hak dan kewajiban dipersamakan dengan manusia atau dalam istilah fikih disebut dengan al-syahsiyah, al-tabi'iyah. Selanjutnya, azas hukum. Dalam kontrak antara nasabah dengan bank dalam transaksi perbankan syariah, terdapat 8 asas yang mendasari akad secara umum, yang harus dilindungi dan dijamin, yaitu yang pertama, rela sama rela. Yang kedua, manfaat bagi bank dan nasabah. Yang ketiga, keadilan dalam arti yang luas. Yang keempat, saling menguntungkan. Yang kelima, kebebasan berkontrak. Yang keenam, kepastian hukum. Yang ketujuh, itikat baik dalam berbisnis. Dan yang terakhir, tradisi ekonomi masyarakat. Selain 8 asas tersebut, dalam lembaga keuangan syariah juga dikenal dengan azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam konsep-konsep hukum bisnis Islam yang meliputi: pertama, hukum kontrak bersifat hukum mengatur. Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam berkontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain. Kedua, azas kebebasan kontrak. Artinya, para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan yang pertama, tidak dilarang oleh peraturan syariat atau undang-undang. Yang kedua, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian yang ketiga, azas janji mengikat bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Kemudian yang keempat, asas konsensual, bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai. Kemudian yang kelima, azas kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak,
maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Kemudian yang keenam, azas jelas dan gamblang, bahwa apa yang dikontrakkan oleh para pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau jangan sampai terjadi multi tafsir di antara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati di kemudian hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.